Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 5 yang berjudul Pengembangan Produk Baru dan Jaringan Sosial pada mata kuliah e-marketing semester 7. Kelompok 5 beranggotakan Ivanuddin Dido Setiawan, Dwi Aribowo dengan saya sendiri, Muhammad Fajar Yanto. Pertama kita langsung saja. Pengembangan produk baru dan jaringan sosial. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Definisi dan pengertian pengembangan produk dari beberapa sumber buku. Menurut Ciptono 2008, pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, pengembangan produk strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk memodifikasi atau produk baru ke segmen pasar yang ada. Sekarang, pengembangan konsep produk menjadi produk fisik dalam upaya memastikan bahwa ide produk bisa diubah menjadi produk yang bisa diwujudkan secara efektif. Menurut Shimamura 2000, pengembangan produk adalah proses pencairan gagasan untuk barang dan jasa baru dan mengkonversikannya ke dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersial. Pencairan produk baru didasarkan pada asumsi bahwa para pelanggan menginginkan unsur-unsur baru dan pengenaan produk baru akan membantu mencapai tujuan perusahaan. Menurut Alma 2002, pengembangan produk adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh pabrikan atau produsen dalam menentukan dan mengembangkan produknya, memperbaiki produk lama, memperbanyak kegunaan dari produk yang sudah ada, dan mengurangi biaya produksi dan biaya pembungkus. Tujuan pengembangan produk. Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai-nilai yang tinggi baik dalam desain, warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri yang lain. Menurut Kotler dan Keller 2008, umumnya tujuan pengembangan produk adalah: pertama, untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Yang kedua, untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Tahapan produk baru. Pertama, penciptaan ide produk. Yang kedua, penyaringan atau pemilihan ide produk. Ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Keempat, pengembangan strategi pemasaran. Kelima, analisis bisnis. 6, pengembangan produk. 7, uji pemasaran skala kecil. Kedelapan adalah komersial. Jadi ada 8 tahapan produk baru. Dan ini akan dijelaskan kepada rekan saya, Fajar Yanto.
Baik, akan saya lanjutkan. Idea generation atau penciptaan ide. Tahap pertama dalam pengembangan produk baru adalah dengan menciptakan atau menggenerate ide atas sebuah produk baru. Dalam menggenerate ide atas produk baru, perusahaan harus mengikuti sistematika proses penciptaan ide produk baru. Secara umum, dalam tahap awal proses penciptaan ide ini akan mampu menghasilkan banyak sekali ide produk baru. Tentu tidak semua ide tersebut bisa dilanjutkan ke proses tahap selanjutnya. Akan ada banyak ide produk yang berguguran setelah melewati berbagai persyaratan akan kelayakan sebuah ide produk baru. Selanjutnya, sumber dari ide produk biasanya bisa dari berbagai hal seperti dari departemen atau riset dan pengembangan perusahaan tersebut. Kedua, dari karyawan internal, biasanya dari program khusus yang dirancang perusahaan. Yang ketiga, contoh seperti CHIP, Crazy Idea Program, sebuah program untuk merangsang semua elemen perusahaan untuk mengeluarkan ide-ide gila mereka. Yang keempat, dari kompetitor. Kompetitor bisa menjadi sumber kita untuk mengembangkan ide akan sebuah produk baru. Misal dengan konsep ATM, amati, tiru, modifikasi yang lebih baik atau memiliki benefit lebih. Yang keenam, dari mitra kerja seperti distributor, channel distribusi, atau trader yang seringkali menerima masukan, keluhan, atau kritikan dari para pemberi atau pemakai. Yang terakhir, dari para pelanggan atau konsumen. Biasanya memang dari produk perusahaan berupa survei untuk meningkatkan pelayanan dan mutu produk, baik yang dilaksanakan Departemen R&D maupun Departemen Pemasaran. Penyaringan ide atau screening ide. Tahap selanjutnya, setelah mendapatkan sekian ide produk, adalah melakukan penyaringan atau screening atas semua ide produk tersebut. Screening atas ide produk yang dimaksud untuk yang pertama, mendapatkan ide produk yang benar-benar layak untuk diproses ke tahap selanjutnya. Yang kedua, agar bisa mengurangi biaya proses. Ketiga, untuk meminimalkan risiko gagal produk. Yang keempat, untuk hanya ide produk yang benar-benar bagus bisa dikerjakan oleh perusahaan saja yang akan diproses lebih lanjut. Dalam proses screening ini, perusahaan tentu saja harus menggunakan atau memiliki mekanisme khusus untuk setiap tujuan produk, di mana mekanisme ini didasarkan pada beberapa hal seperti tujuan penciptaan produk, proses yang dibutuhkan sumber daya perusahaan, proses produksi, proses pemasaran atau distribusi, komunikasi, penjualan, dan lain-lain. Bagaimana dengan regulasi yang ada, yaitu pemerintah, lingkungan, dan lain-lain. Tingkat keuntungan atau estimasi yang bisa didapatkan beberapa tingkat returnnya atau ROI, ketersediaan bahan baku beserta legalitasnya. Yang terakhir, dan lain sebagainya. Pengembangan dan pengujian konsep. Setelah ditemukan ide yang paling memungkinkan untuk proses lebih lanjut, maka tahap berikutnya dilanjutkan dengan tahap pengembangan konsep dan pengujian konsep atas produk baru tersebut. Konsep ini adalah hasil dari proses pengembangan ide-ide yang terpilih dalam proses screening, di mana dalam konsep produk ini dinyatakan dalam bahasa sehari-hari yang bisa dipahami oleh target market dalam segmen yang ditiru. Pengembangan konsep.
Pengembangan konsep adalah tahapan untuk mengembangkan lebih lanjut dari ide yang terpilih menjadi suatu konsep produk untuk diproses lebih lanjut di tahap berikutnya. Itulah sebabnya dalam tahap pengembangan konsep produk atau dari ide produk harusnya dibuat dalam beberapa alternatif yang disesuaikan dengan kebutuhan atau segmen. Contoh pengembangan produk baru untuk pabrik mobil. Pabrik mobil memiliki ide untuk membuat mobil listrik sebagai daya penggerak utamanya. Ide ini diterima setelah melewati tahap screening. Tugas berikutnya adalah mencoba untuk tingkat ketertarikan pasar saran atas produk tersebut, yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa jenis, tipe, atau model kendaraan dengan tujuan mendapatkan produk dengan daya tarik pasar yang paling tinggi. Selanjutnya presentasi akan diteruskan oleh saudara Ikhwanuddin Dido. Kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya lanjutkan dari misal dengan menciptakan beberapa konsep mobil listrik. Yang pertama, sebuah mobil dengan ukuran standar dengan fungsi untuk mengelilingi kota atau berjalan-jalan, belanja dan bisnis atau city car yang lincah, mudah bermanuver, ramah lingkungan, praktis atau tanpa BBM, diperuntukkan keefektifan mudah untuk berkeluarga kecil. Untuk konsep yang kedua, sebuah mobil dengan model sporty untuk kalangan eksekutif muda atau mereka yang berjiwa muda dengan fungsi untuk keperluan kerja dan untuk meningkatkan listrik penggunaannya. Yang terakhir ada konsep yang ketiga, sebuah mobil yang luas yang memiliki banyak fungsi atau biasa mobil keluarga yang mampu menampung banyak penumpang. Kemudian ada pengujian konsep. Yang pertama ada konsep produk baru yang sudah dirumuskan seperti di atas harus diuji lagi dengan target konsumen yang disasar dalam skala kecil. Konsep tersebut bisa disajikan dalam berbagai bentuk. Kemudian yang kedua, untuk beberapa jenis produk seperti konsep mobil listrik seperti di atas akan baik kalau disajikan dengan dalam bentuk prototipe atau setidaknya visualisasi atau gambar atau video animasi. Selanjutnya intinya adalah apa yang hendak disampaikan oleh perusahaan harus bisa diterima dengan baik oleh konsumen. Setelah memaparkan konsep tersebut kepada kelompok konsumen sasaran, berikutnya mereka akan diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan untuk mengetahui daya tarik konsumen dan nilai pelanggan dari masing-masing konsep. Yang selanjutnya ada pengembangan strategi pemasaran. Setelah konsep produk baru sudah ditentukan atau sudah dipilih, maka langkah selanjutnya dalam proses pengembangan produk baru adalah menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Strategi bisa diterima pasar melalui menunjuk pertumbuhan. Secara garis besar, ada 3 bagian utama konsep strategi pemasaran yang harus dirumuskan dengan tepat, yaitu yang pertama ada pasar sasaran, proposisi nilai yang direncanakan, penjualan, pangsa pasar, dan sasaran laba untuk beberapa tahun pertama harus didistribusikan dengan jelas. Yang kedua ada garis besar dari struktur dan metode penetapan harga yang direncanakan, model distribusi, serta anggaran pemasaran untuk tahun pertama. Dan terakhir ada rencana penjualan jangka panjang, serta laba dan strategi bauran pemasaran. Kemudian ada analisis bisnis atau bisnis analisis. Setelah memutuskan konsep produk dan strategi pemasaran, tahap berikutnya adalah evaluasi seberapa tinggi daya tarik bisnis atau produk yang akan dilakukan tersebut. Dalam analisis bisnis proses pengembangan produk baru ini, akan dilakukan peninjauan atas proyeksi penjualan, biaya dan laba untuk produk baru tersebut. Tujuannya untuk mengetahui apakah semua faktor ini bisa memenuhi tujuan perusahaan. Jika hasil analisis bisnis menunjukkan hasil positif atau sudah sesuai dengan tujuan perusahaan, maka produk dapat dipindahkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengembangan produk.
Kemudian dikomunikasikan dengan serangkaian strategi pemasaran, distribusi, penjualan, serta promosi dan komunikasi yang hendak dijalankan. Dalam proses penjualan harus juga dibutuhkan penjualan minuman dan maksimum yang bisa terjadi. Tujuannya adalah untuk melihat rentang resiko yang mungkin terjadi. Selain itu juga melihat perkiraan biaya atau cost estimate dan tingkat keuntungan atau profit margin yang bisa dicapai dari produk tersebut. Dari hasil analisa ini, maka perusahaan bisa melihat dari perspektif finansial seberapa menarik bisnis untuk produk tersebut. Dan ada pengembangan produk. Sampai dengan tahap ini yang dikembangkan biasanya masih belum produk yang sebenarnya, melainkan masih berupa konsep produk dalam deskripsi kata, gambar, video animasi, atau prototipe produk. Jika melewati tahapan analisis bisnis, maka akan dilanjutkan dengan pengembangan produk yang real atau produk yang sesungguhnya. Selanjutnya ada uji pemasaran atau market testing. Sebelum produk benar-benar diluncurkan ke pasar bersamaan dengan strateginya, maka harus dilakukan uji pemasaran di pasar yang real, pasar yang sesungguhnya. Namun dalam skala kecil. Dengan uji pemasaran ini, maka perusahaan dan pemasar akan mendapatkan gambaran dengan pengalaman dengan pemasaran produk tersebut. Sebelum produk benar-benar diluncurkan ke pasar skala yang besar, yang mana akan menelan biaya yang tidak sedikit. Uji pemasaran ini memungkinkan perusahaan untuk menguji produk dan seluruh program pemasaran awal, termasuk ketetapan target market dalam segmen yang dipilih, penetapan positioning, iklan dan promosi, distribusi, dan lainnya. Selanjutnya ada komersialisasi. Hasil dari tes pemasaran ini seharusnya sudah bisa memberikan gambaran bagaimana prospek produk baru tersebut. Atas hasil tes pemasaran tersebut, manajemen perusahaan akan memutuskan apakah akan meluncurkan produk baru tersebut, menunda atau bahkan membatalkannya. Selanjutnya, jika perusahaan memilih opsi meluncurkan produk baru, maka perusahaan harus menyiapkan serangkaian aktivitas lain, yaitu aktivitas komersialisasi. Dimulai dari persiapan produk dalam kapasitas yang lebih besar, persiapan untuk mengaktivitas peluncuran produk baru seperti iklan, promosi penjualan, distribusi dalam skala lebih besar. Dan berbagai aktivitas pemasaran lainnya, beberapa faktor yang harus diperhatikan sebelum produk diluncurkan ke pasar, yaitu yang pertama ada waktu peluncuran produk. Apakah ini saat tepat untuk meluncurkan produk tersebut? Misalnya jika kondisi ekonomi sedang lesu dan daya beli konsumen sedang turun, mungkin akan bijaksana untuk menunggu sampai kondisi lebih untuk meluncurkan produk. Yang kedua ada area peluncuran produk, di area mana saja produk baru tersebut akan diluncurkan, dan apakah cukup diluncurkan di satu lokasi, satu wilayah, pasar regional, atau pasar internasional. Ini ada jaringan sosial. Jaringan sosial adalah pola dalam arti hubungan sosial yang dimiliki individu maupun kelompok, yang dimana pola hubungan tersebut memiliki sebuah keteraturan sosial untuk bagaimana mereka bersikap dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang ada. Jaringan sosial bisa dikatakan dengan bagaimana daripada sebuah pola hubungan sosial individu maupun kelompok dalam berbagai bentuk yang sifatnya kolektif. Adapun hubungan tersebut dapat berupa hubungan interpersonal yang bersifat ekonomi, politik, sosial budaya maupun hubungan sosial yang lainnya. Jaringan sosial menurut Pak Lali, menurut Damar, jaringan sosial itu adalah hubungan yang tercipta antara individu dalam suatu kelompok dalam lingkungan sosial. Menurut Wafa, arti jaringan sosial adalah sebuah keteraturan individu atau kelompok dalam berperilaku daripada keteraturan dan keyakinan tentang bagaimana mereka berperilaku. Terus selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mas Dwi Wibowo. Jaringan sosial menurut para ahli. Ini jaringan sosial yang pertama. Jaringan kepentingan. Jaringan ini
terbentuk melalui hubungan sosial yang memiliki kepentingan. Yang kedua adalah jaringan kekuatan. Jaringan kekuasaan. Jaringan kekuasaan merupakan kemampuan seseorang sebagai unit sosial untuk mempengaruhi perilaku dan sebagai pengambil keputusan melalui pengendalian. Yang ketiga adalah jaringan sentimen. Jaringan ini terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial yang sentimen, seperti hubungan kekerabatan, pertemanan, dan lain sebagainya. Fungsi jaringan sosial. Yang pertama, berguna bagi individu maupun kelompok yang menginginkan suatu kemajuan dan adanya sebuah peluang. Yang kedua, membantu dalam mengembangkan efektivitas dalam gagasan baru. Yang ketiga, terjalinnya kerjasama antar individu maupun kelompok. Contoh jaringan sosial yang pertama, meminta pertolongan teman yang bekerja di suatu perusahaan untuk memberi informasi terkait lowongan kerja. Yang kedua, memberdayakan teman-teman yang tergabung dalam sebuah contoh komunitas untuk meramaikan acara amal. Yang ketiga, meminta bantuan teman untuk memasarkan produk terbaru yang kita ciptakan agar dikenal secara meluas dan di lingkungan masyarakat. Kesimpulannya, pengembangan produk baru itu sangat penting dikarenakan banyaknya kebutuhan dan permintaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pada era sekarang ini. Pada era saat ini, hubungan sosial itu juga sangat penting, apalagi dalam hubungan kerjasama antar perusahaan sehingga perusahaan bisa bekerja sama dalam pengembangan sebuah produk dengan target yang diinginkan. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian hasil kerja kelompok kami, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.